A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, desainer yang paling baik ciptaannya, ya, desainer yang paling baik hasil karyanya, yaitu kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan rupa yang begitu sempurnanya, tanpa kurang suatu apapun. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, malam ini kultumnya bakal membahas sedikit tentang realita hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kultum ini dikutip dari ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Sebenarnya hubungan kita sebagai hamba sama Allah sebagai penciptanya itu kayak gimana sih realitanya ya? Kan di kehidupan sehari-harinya kita sering banget ya memuji-muji Allah. Kita sering banget mengagung-agungkan nama Allah. Kayak contohnya abis sholat gitu ya. Kita kan sering tuh zikir dulu ya. Atau dalam omongan kita sehari-hari, kita sering ya ngomong Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Atau Allahu Akbar dan lain sebagainya. Intinya tuh kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman, pujian kita sama Allah itu yang keluar dari lisan kita udah selaras belum sama hati kita? Atau ya, jangan-jangan selama ini kita muji-muji Allah setiap hari, tapi ternyata baru sampai ke lisan aja, belum sampai ke hati kita. Kayak orang yang lagi ngegombal. Kan teman-teman tahu ya gimana kalau orang ngegombal? Kebanyakan kalau orang ngegombal itu ya, apa yang di lisan dia belum tentu sama kayak apa yang ada di hati dia. Karena tujuan ngegombal itu ya biasanya biar yang digombalinnya ngerasa senang gitu ya. Jadi mau sesuai ataupun enggak sama yang ada di hati si penggombalnya, ya udah nggak masalah gitu. Kayak contohnya nih, kayak ada kakak-kakak lewat gitu ya, terus dibilang, kak gitu. Dulu cita-citanya jadi astronot ya gitu. Terus si kakaknya nanya, emang kenapa gitu? Ya soalnya muka kakak bersinar kayak bintang gitu ya. Nah itu kan ngegombal kayak gitu kan sebenarnya belum tentu dari hati ya. Ya cuman cukup di lisan aja ya, pengen aja gitu biar kakaknya senang gitu ya, biar kakaknya ngerasa gimana gitu. Dan yang digombalinnya juga belum tentu tahu gitu ya, apa yang sebenarnya ada di dalam hati si penggombal. Karena kita manusia kan nggak bisa tahu apa yang ada di hati manusia gitu. Nah itu ceritanya kalau kita ngegombalin orang. Bisa aja orangnya percaya-percaya aja, oh kayaknya bener deh aku emang beneran bersinar gitu ya, percaya-percaya aja gitu. Nah gimana ceritanya kalau sama Allah nih? Kan Allah ya maha mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Allah tahu semua yang ada di dalam hati kita, mau yang kita sampein ke orang-orang, yang kita omongin gitu, atau yang kita pendem aja nih, gak pernah kita ceritain ke siapa-siapa, Allah bakalan tetap tahu. Jadi kalau seandainya kita memuji Allah, kita mengagungkan nama Allah, ternyata belum sesuai sama hati kita, lisan sama hati belum selaras, itu Allah bakalan tahu. Kayak contohnya kayak gini nih, seseorang nih lagi dapat masalah gitu ya. Masalah apa aja deh, kayak lagi sedih atau lagi kesel gitu, atau lagi apa galau gitu ya. Terus dia bilang hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Nah kalau orang yang ngomong hasbi Allahnya emang udah benar-benar yakin dengan sepenuh hati, ketika dia nyebut nama Allah, hasbi Allah, cukup bagiku Allah, itu bakalan ada getaran-getaran ketenangan masuk ke dalam hati dia, karena dia udah yakin, benar-benar yakin. Ya udah cukup bagiku Allah aja, nggak usah yang lain. Dia yakin kalau Allah tuh nggak akan ngebiarin aku lama-lama dalam masalah aku. Allah pasti bakal ngasih jalan keluar, pertolongan Allah benar pasti bakal ada. Nah terus gimana nih kalau pas kita punya masalah ya,
udah zikir, udah sholat, udah baca Al-Quran gitu ya. Pokoknya udah gimana lah biar tenang hati kita. Biar rasa galau, rasa sedih, rasa kesel itu hilang. Cuman kenapa ya pas udah zikir, udah ingat Allah tuh kayaknya ngefeknya nggak banyak banget gitu ya. Kayak ada sih ketenangan, cuman tuh belum hilang masalahnya tuh kayak belum hilang, masih ngeganjel aja gitu ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, berarti yang harus kita introspeksi ya hati kita. Bisa jadi ketika lisan kita bilang hasbi Allah, tapi hati kitanya belum yakin sama Allah. Pas lisan kita bilang cukup bagiku Allah, cukup Allah aja yang jadi solusi dari semua masalah-masalah. Itu di lisan, tapi ternyata hati kitanya ragu nih sama pertolongan Allah. Hati kitanya ragu, Allah tuh beneran gak sih bakal nolong aku gitu ya. Nah teman-teman, yang harus kita tahu nih ya, di kehidupan kita, keajaiban-keajaiban itu nggak akan pernah ada kalau kitanya masih belum sepenuhnya yakin sama Allah. Hati kita tuh masih ada ragu-ragunya gitu sama Allah. Kita tuh masih belum yakin sama pertolongan Allah. Di hati kita tuh masih sering kebesit, beneran nggak sih Allah tuh bakal nolong aku, tapi kenapa ya masalahnya nggak selesai-selesai gitu ya. Kayak gini-gini aja gitu. Nih ya teman-teman, contoh orang yang benar-benar hasbi Allahnya dari hati itu salah satunya ya Nabi Ibrahim. Kita pasti semua udah tahu ya gimana cerita Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Ketika sedikit ya ceritanya, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tuh datang malaikat Jibril. Nanya ya kira-kira gini lah kalau ngomongnya. Hai Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ada sesuatu yang kamu butuhin? Kalau ada, minta sama aku. Pasti bakal aku kasih, bakal aku kabulin gitu ya. Terus jawaban Nabi Ibrahim tuh kira-kira begini. Minta sama kamu, enggak perlu gitu. Aku enggak perlu siapa-siapa, aku enggak perlu apapun kecuali Allah. Hasbi Allah, jawaban Nabi Ibrahim. Nah, dari jawaban Nabi Ibrahim ini terjadilah keajaiban karena hasbi Allahnya yang benar-benar dari dalam hati, bukan cuma sekedar di dalam lisan. Maka Allah selamatinlah Nabi Ibrahim. Api yang awalnya panas, Allah ubah jadi dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Nah, ini keajaiban datang buat orang-orang yang benar-benar kalau nyebut nama Allah emang benar-benar dirasain banget sama hati ya, udah benar-benar pasrah. Allah bakalan ada, Allah bakal nolong. Maka keajaiban bakalan ada. Jadi nih teman-teman, kalau selama ini ya zikir-zikir kita, selama ini yang kita ucapin ya kalimat-kalimat puji-pujian yang kita ucapin buat Allah, terus tapi ngerasa kayak nggak ngasih efek apa-apa ke kehidupan kita nih. Kayaknya hidup udah banyak zikir, nginget Allah gitu ya, ibadah udah merasa udah pol-polan gitu, tapi tuh hidupnya ya merasa belum ada perubahan, nggak ada perubahan ke diri kita. Itu berarti bisa jadi zikir kita yang masih gombal, zikir kita yang belum dari hati, zikirnya masih sampai di lisan aja. Ketika kita berzikir, hati kita belum ada getaran. Jadi ketika kita nyebut nama Allah, ya udah hatinya masih biasa-biasa aja gitu. Kita bilang subhanallah, ya udah di lisan aja, hatinya mah ya udah biasa aja gitu. Padahal ya, seorang muslim yang sebenarnya itu ketika kalau disebut nama Allah, hatinya bakal bergetar. Jadi teman-teman, intinya hadirin Allah, hadirkan Allah di setiap zikir-zikir kita di dalam hati. Pasrahin setiap masalah kita sama Allah. Mau itu rasa kesel kita, keluh kesah kita, rasa galau, rasa kehilangan kita, serahin semuanya ke Allah. Selalu yakin Allah itu sebaik-baik penolong. Gak ada penolong yang lebih baik dari Allah. Selalu yakin kalau Allah itu ada di setiap helaan nafas kita. Allah itu ada di setiap langkah kaki kita. Allah ada di setiap detak jantung kita. Allah nggak akan ninggalin kita. Jadi seandainya kalau kita punya masalah, merasa belum selesai, mungkin saat itu Allah pengen kita ngerasain getir pahitnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Kita tahu ya, kekasih-kekasih Allah, orang-orang zaman dulu, kayak Nabi dan Rasul, manusia-manusia pilihan, hidupnya nggak lepas dari yang namanya ujian-ujian. Mungkin kalau pas kita lagi diuji sama Allah, Allah lagi perhatian sama kita. Allah pengen
kita tuh lebih dekat sama Allah. Allah tuh pengen kita lebih berlama-lama sama Allah. Intinya selalu yakin kalau Allah nggak pernah ninggalin kita. Hasbi Allah harus benar-benar ada di dalam hati kita, bukan hanya di lisan aja. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.